Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Fa inna astaqal hadisi kitab Allah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din arsyadani wa arsyadakumullah. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan nikmat, rahmat, inayah serta hidayahnya kepada kita semua pada hari ini. Yang telah memilih kita pada hari ini untuk menuju masjid yang mulia ini dalam rangka memenuhi panggilannya. Karena sesungguhnya salat Jumat diperuntukkan, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Hanya orang-orang yang kemudian yang berpredikat iman yang kemudian akan datang meringankan langkah kakinya menuju masjid yang mulia ini dalam rangka melakukan ketaatan sebagai bentuk kesyukuran seorang hamba terhadap nikmat yang Allah berikan. Maka kemudian semoga kita termasuk orang-orang yang istiqomah, yang ikhlas, yang benar-benar menjalankan ibadah dan nikmat ini sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam serta salawat semoga selalu tercurahkan untuk manusia yang agung, manusia yang mulia, panutan kita, tauladan kita semua, seluruh manusia. Tidak peduli dia beriman ataupun tidak, karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus bukan hanya untuk manusia, bukan hanya untuk orang-orang yang beriman saja, bukan hanya untuk orang-orang yang muslim, tetapi kemudian untuk seluruh manusia. Karena sesungguhnya potret kehidupan yang ideal bagi seorang muslim, bagi seorang manusia dalam menjalankan hidup di dunia ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lain dan tidak bukan. Maka semoga kita yang hadir pada saat ini adalah orang-orang yang benar dengan keimanannya, adalah orang-orang yang benar mencintai Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, khatib berwasiat kepada diri pribadi khatib khususnya. Dan kemudian para jemaah sekalian, ingatlah sesungguhnya kematian itu tidak menunggu kita harus sehat atau sakit, tua maupun muda. Akan ada masa setiap manusia didatangi yang namanya kematian. Dan tidak ada bekal yang paling baik sebagai bekal kita dalam menghadapi kematian dan bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali yang namanya ketakwaan. Oleh karena itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala selalu mengingatkan di dalam kitabnya bahwa kemudian fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian dengan sebaik-baiknya bekal, yaitu ketakwaan. Lalu kemudian takwa yang sebagaimana? Apakah kemudian takwa itu adalah hanya menjalankan perintah Allah sebagiannya saja? Karena di luar sana ada orang-orang yang beranggapan hanya sholat Jumat yang wajib. Yang seolah-olah itu kemudian ketika seseorang melaksanakan sholat Jumat, lalu kemudian tidak melaksanakan sholat 5 waktu, maka dia termasuk orang yang bertakwa. Tidak.
Karena para ulama sepakat bahwa ketakwaan itu adalah menjalankan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian berusaha sekuat mungkin menjauhkan diri kita dari segala macam hal yang bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ya fidi rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada hari ini izinkan kami menyampaikan salah satu tema khutbah dengan ternyata di dalam surat Al-Fatihah yang sering kali kita baca di dalam salat kita, yang kalau dihitung ada sekitar 17 kali. Ada ulama menyampaikan bahwa pembacaan Al-Fatihah di dalam salat itu sebagai ikrar, sumpah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita membaca bagaimana makna dalam surat Al-Fatihah yang kita baca itu? Ada sumpah yang terkandung di dalam sana. Penyerahan diri kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kemudian kita menyampaikan bahwa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sesungguhnya hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami minta pertolongan. Lalu ada berapa banyak orang-orang yang kemudian ketika dihadapkan dengan suatu keadaan kesulitan, sakit dan sebagainya, bukan Allah yang pertama kali diingat, tetapi obat yang pertama kali diingat. Padahal siapa yang mendatangkan penyakit? Harusnya yang pertama kali seorang orang yang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kali yang harus dilakukan olehnya ketika dihadapkan dengan suatu masalah, ketika dihadapkan dengan sebuah cobaan adalah kemudian mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itulah kemudian makna daripada apa yang kita ungkapkan ihdinas siratal mustaqim ketika kita melaksanakan salat. Tetapi kemudian kita lupa dengan hal itu. Yang seolah-olah kemudian kita setelah sumpah ketika kita sholat, lalu kemudian di luar sholat kita bebas melakukan apa saja. Ada begitu banyak orang-orang di luar sana yang melaksanakan sholat, tetapi kemudian nilai-nilai yang terdapat dalam sholat itu, khususnya di dalam surat Al-Fatihah itu tidak dijalankan di luar sana. Itu yang kemudian melemahkan hati kita ini ketika melaksanakan ketaatan. Padahal kemudian Allah sudah menjelaskan bahwa kemudian ketika seseorang melakukan ketaatan, akan kemudian dia mudah melakukan kembali ketaatan setelahnya. Tetapi berbeda dengan orang-orang yang melakukan ketaatan tanpa meresapi apa yang dia lakukan. Tentu semua yang kita lakukan itu ada sebabnya, ada alasannya. Tidak hanya serta-merta kita melakukan itu. Di akhir ayat surat Al-Fatihah menyampaikan bahwa kemudian kita ungkapkan bahwa kemudian kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kemudian kita termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus ya Allah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat ya Allah. Begitu ungkapan kita. Kata sirat di situ disampaikan bahwa kemudian siratal ladzina siratal mustaqim di situ adalah jalan Islam, bukan yang lain. Istiqomahnya kita pada saat itu seolah-olah meminta kepada Allah agar kemudian kita teguh di atas jalan ini. Karena tidak ada jalan lain untuk menuju kebahagiaan akhirat itu kecuali dengan Islam. Tidak ada. Karena jelas kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang kami ridhoi hanyalah Islam, tidak yang lain. Lalu bagaimana kemudian ketika kita selesai melaksanakan sholat sampai kemudian kita di luar, kita melaksanakan hal-hal yang melanggar. Lalu kita juga menyampaikan di dalam surat Al-Fatihah, siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat ya Allah. Ghairil maghdub, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai ya Allah. Bukan jalan orang-orang yang dimurkai. Lalu kemudian jalan siapakah? Siapakah mereka yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata para ulama menjelaskan, para ulama tafsir tentunya, bahwa kemudian orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang mengetahui kebenaran. Yang kemudian dengan kebenaran itu menghindar dari kebenaran itu. Tahu ini adalah perbuatan dosa, tetapi dia masih melakukan dosanya.
tahu kemudian bahwa kemudian sholat 5 waktu adalah sebuah amalan yang wajib dilaksanakan, tetapi dia enggan melaksanakannya. Maka orang-orang ini adalah termasuk orang-orang yang Allah murkai. Memang penjelasan Rasulullah SAW adalah di dalam hadis disampaikan ketika ditanya oleh Ibnu Abbas bahwa siapakah yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya Rasulullah, al-Yahud. Qala Rasulullah SAW, orang-orang Yahudi. Apakah kemudian disampaikan maksudnya adalah hanya orang-orang Yahudi dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Tidak. Tetapi sikap-sikap yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi inilah kemudian yang menjadikan Allah murka terhadap mereka. Lalu apa sikap-sikap mereka? Orang-orang Yahudi ketika kembali kepada Al-Quran, kita akan mengetahui begitu banyak keburukan-kebarukan, pengkhianatan, kedengkian yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Lalu kemudian apa bedanya ketika kita melakukan hal-hal yang dilakukan oleh orang Yahudi? Tidak ada bedanya. Karena sikap yang kita lakukan itu adalah sama halnya dengan apa yang mereka lakukan. Makanya kemudian kita itu coba melakukan sesuatu hal itu sesuaikan dengan tuntunan Rasulullah SAW. Ada begitu banyak. Siapa di antara kita ketika melaksanakan sholat lalu kemudian kita meresapi bagaimana makna dan tadaburnya dari surat Al-Fatihah itu? Sedikit sekali. Dan barangkali mungkin hanya di antara kita yang hanya mengerti Bismillahirrahmanirrahim saja, tidak memahami ayat setelahnya. Padahal kemudian Ikhwan fiddin arsyadani arsyadakumullahu jami'an, nilai sesungguhnya orang-orang yang sholat itu adalah ketika dia menjalankan hidupnya sebagai masyarakat di luar sana, tidak menyakiti orang lain, saling membantu ketika ada orang yang membutuhkan. Harusnya seperti itu. Makanya kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala di dalam salah satu ayatnya, Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu menghindari seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Lalu bagaimana ketika orang masih melaksanakan sholat, tetapi pada saat yang bersamaan dia masih melakukan keburukan? Berarti ada yang salah prakteknya ketika dia melaksanakan sholatnya. Boleh jadi wudunya yang tidak sah, tidak sesuai dengan tuntunan. Boleh jadi ketika dia melaksanakan sholat pikirannya kemana-mana, karena dia tidak memahami apa yang dia baca, karena dia tidak memahami apa yang disampaikan atau apa yang dibacakan oleh imam ketika sholat. Itulah yang kemudian yang membuat nilai sholat itu tidak berpengaruh dalam kehidupan keseharian kita. Maka dari itu ikhwani fiddin arsyadani arsyadakumullah, mari kita dalami agama kita ini. Karena sesungguhnya ketika seseorang mengetahui agama itu akan mempermudah segala langkah hidup kita. Karena itu memang petunjuk hidup kita. Zalikal kitabul la raiba fih. Di dalam kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin. Dan ini kemudian adalah petunjuk bagi orang-orang yang muttaqin. Makanya ketika para ulama mengkorelasikan, menyambungkan antara permintaan doa seseorang ketika mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, Allah sudah menjawab doa itu sebelum kita berdoa. Jawabannya ada di dalam surat Al-Baqarah. Dzalikal kitabul la raiba fih. Jadi seolah-olah Allah menyampaikan agar kamu termasuk orang-orang yang berada teguh di jalan Allah, agar kamu termasuk orang-orang yang teguh di atas jalan Islam, agar kamu menjadi orang-orang yang teguh sebagaimana Rasulullah SAW dan para sahabatnya menjalankan agama, maka kembalilah kepada Al-Quran. Jadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup. Berapa persen dari antara kita yang melakukan ketika ada dihadapi dengan suatu masalah tidak kembali kepada Al-Quran? Ada begitu banyak. Maka dari itu ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, semoga kita tidak termasuk orang-orang yang Allah murkai. Dan kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, orang-orang yang sesat. Orang-orang yang sesat ini adalah orang-orang yang sudah tidak mengerti apa-apa. Ketika dihadapkan dengan suatu masalah, dia tidak mau belajar, tidak mau mencari solusinya. Itulah kenapa dia menjadi orang-orang yang sesat. Kalau ternyata al-maghdub, orang-orang Yahudi atau orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang sudah tahu kebenaran tetapi dia tidak menjalankannya, maka orang-orang yang sesat adalah orang-orang yang kemudian sudah tidak tahu dengan kebenaran tetapi dia enggan untuk mencari kebenaran itu. Barakallahu li wa lakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du. Ikhwan fillah arsyadini warsadakumullah. Jika kita kembali kepada kalimat yang sering sekali kita ucapkan, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, adalah kemudian di situ ada harapan kita. Harapan kita sebagai orang yang beriman agar kemudian kita diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas jalan Islam ini. Ya. Karena orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang kemudian selalu menjadikan Al-Qur'an itu adalah pedoman hidupnya. Orang-orang yang tahu kebenaran lalu kemudian ia jalankan kebenaran itu, bukan orang-orang yang menghindar daripada itu. Karena sesungguhnya makanya disampaikan bahwa ghairil maghdubi alaihim, bukan orang-orang yang engkau murkai. Ya, orang-orang yang tentunya yang sudah tahu kebenaran tetapi dia masih melakukan hal-hal yang salah. Ya, tahu kemudian bahwa itu adalah sebuah kewajiban tetapi dia tidak melaksanakannya. Dan juga kemudian orang-orang yang sesat, orang-orang yang tidak mengetahui apapun lalu kemudian dia malas belajar padahal dia sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Utlibul ilma, ya, talibul ilma faridatan ala kulli muslim. Kemudian disampaikan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faman arada dunya fa'alihi bil ilmi, faman arada al akhirah fa'alihi bil ilmi, faman aradahuma fa'alihi bil ilmi. Wah, kemudian ternyata keilmuan seseorang itu, entah itu ilmu agama khususnya karena itu yang paling utama, ataupun ilmu umum yang lainnya, itu semua adalah kunci daripada kebahagiaan hidup. Entah itu kemudian hidup di dunia maupun di kehidupan di akhirat kelak nanti. Ketika kemudian kita menginginkan keduanya, maka kita kembali lagi kepada ilmu sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ikhwan fillah rahimakumullah, mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kemudian kita menjadi orang-orang yang selalu teguh di atas keimanan kita ini. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ij'alna minasy syakirin was salihin wal muttaqin wal muhtadiyin wan najina fid dunya wal akhirah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Aqimus shalah.